ada menceritakan tentang keajaibannya sapi betina. Di dalam surat Al-Baqarah di sini akan menerangkan 3 macam golongan orang Islam. Berapa macam? 3 golongan orang Islam di dalam surat Al-Baqarah diceritakan. Yang pertama adalah orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kalian ditanya nanti seperti apakah orang yang bertakwa itu, itulah jawabnya, alladzina yu'minu, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, dan mendirikan mereka akan sembahyang. Lanjut bacaannya. Jadi Quran bukan sekedar untuk dihafal 30 juz dalam kepala tapi tak paham. Akhirnya ini seperti bilang loncat-loncat kayak anak kera, karena nggak paham, cuma membaca yang rajin tapi nggak dipahami. Nah, di dalam surat 10 pertama itu proposal kehidupan, itu adalah kurikulum kehidupan. Itu makanya harus dipahami dulu. Nggak perlu cepat tamat, yang penting paham. Ini dijadikan petunjuk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan mereka daripada sebahagian daripada harta mereka. Berapa? Kediu. Berapa orang yang bertakwa? Yang pertama percaya dengan yang baik. Tapi lawaiti wa yuqimunas shalah, dan mendirikan akan sembahyang. Dan yang ketiga menafkahkan dia. Nah, kita Al-Qur'an di sini bukan sekedar dibaca, tapi kita edukasi, langsung praktek. Langsung praktek. Adakah kalian percaya dengan Allah? Adakah kalian mengambil petunjuk kepada Al-Qur'an? Kepada Quran apa Mr. Google? Mana yang sering kalian pakai Google daripada baca Al-Quran? Google kan? Nah, berarti salah satu di antara yang kalian itu adalah orang yang munafik. Karena berjanji di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran setiap hari kita jadikan referensi kehidupan kita dan akan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, adakah kalian percaya adanya yang gaib? Jangan main-main. Main-main keluar. Di sini kita majelis ilmu, bukan majelis main-main. Yang penting ada orang yang punya ilmu tidak punya adab, tidak ada makna ilmunya. Orang yang tidak punya ilmu punya adab, berarti adab termasuk juga ilmu. Kalian selama ini nggak pernah diajar adab, jadinya biadab. Jadi perlu kita ajar adab dulu, baru ilmu. Kalau nggak ada adab, tak akan ada ilmu. Sopan santun, tata krama, itu yang penting. Itu beda kita dengan monyet. Monyet nggak punya adab. Kita manusia diciptakan oleh Allah mempunyai akal dan pikiran, bedanya dengan makhluk yang lain. Nah, yang kedua tadi menerangkan tentang orang yang bertakwa. Itulah tanda-tandanya. Ada nggak kita merasa 4 permasalahan tadi itu dalam diri kita, termasuklah kita orang yang bertakwa? Ditengok di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, itulah artinya ketakwaan itu, anak 4 perkara tadi yang harus ada dalam diri kita. Yang kedua, orang Islam yang munafik. Dia Islam tapi munafik. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi ajaran Allah tidak diikuti, perintahnya Nabi tidak dilaksanakan. Munafik. Karena adalah berkata. Apa tanda-tanda orang munafik? Tanda-tanda daripada orang munafik ada 3 perkara. 1, apabila dia berbicara bohong. Yang kedua, apabila dipercaya khianat. Dan apabila dia berjanji ingkar. Itulah tanda-tandanya orang munafik. Ada nggak dalam orang Islam seperti itu?
Jelas di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Orang Islam ada yang munafik. Hati-hati dengan orang yang munafik. Kemudian orang yang kafir. Kafir artinya apa? Kafir artinya orang yang tertutup hatinya untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diketahui, sengaja meninggalkan ajaran-ajaran itu dengan kepembangkangannya. Dia berkolaborasi dengan iblis. Iblis karena ingkar dan sombong. Biasanya orang yang melanggar daripada sesuatu yang dia ketahui itu awalnya adalah kesombongan, merasa dirinya hebat. Nggak mau mendengarkan omongan itu merasa hebat. Hebatlah kau sendiri. Sekarang orang baik aja diseleksi. Mau cari kehidupan di dunia ini, orang masuk PT udah baik, itu pun diseleksi. Apalagi kalau kita tidak baik, mau jadi apa kita? Nah, mau jadi apa kita? Orang baik aja susah, apalagi gak baik, tambah parah kehidupan kita. Itulah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dia mengerjakan sesuatu yang tidak dia ketahui hukumnya. Orang yang tidak tahu hukumnya dia kerjakan karena awalnya adalah sombong. Nah, ini kita ceritakan bagaimana bahayanya orang munafik. Orang munafik pernah dulu di dalam Quran dinyatakan, kalau kita baca peristiwa nanti dalam baca surah Al-Baqarah nggak tahu apa sejarahnya. Kenapa diturunkan surah Al-Baqarah? Itu sebabnya dulu ada melambangkan itu bahayanya orang munafik dibandingkan dengan orang kafir. Orang kafir bahayanya untuk dirinya sendiri, nggak sholat dia masuk neraka. Ya kan? Nggak sholat dia yang masuk neraka. Nggak ngaji dia yang mau sengsara. Nggak nuntut ilmu dia yang sengsara. Nah, ini kalau orang munafik itu bahayanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang munafik itu bahayanya untuk dirinya dan orang lain. Nah, pada suatu ketika ada seorang di zaman waktu itu, di zaman Nabi Musa, ada kejadian orang kaya raya. Dia punya anak 3 orang laki-laki. Nanti kutanya ya, siapa dapat boleh pulang, nggak dapat tinggal di sini sampai besok pagi. Oke, judulnya bahaya munafik. Apa judulnya? Bahaya munafik. Di sini ada 3 orang dari anak orang kaya. Si kaya meninggalkan warisan yang sangat banyak kepada anak pertama, kedua, dan ketiga. Hartanya luar biasa banyak. Anak yang pertama dia nafkahkan atau infakkan seluruh hartanya ke jalan Allah. Yang kedua dia nafkahkan ke jalan Allah separuh. Yang ketiga pelit berdengkut, nggak sama sekali. Tidak menafkahkan sama sekali, tidak menginfakkan harta itu sama sekali. Ulangi. Yang pertama berapa dia infakkan? Semuanya. Semua. Yang kedua, yang ketiga, anak orang yang pertama punya anak 1 orang laki-laki. Yang kedua punya anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga cewek. Nah, kalau cewek cepat kali kau sambung. Cewek-cewek bencong. Nah, orang yang punya anak laki-laki yang semuanya hartanya diinfakkan ke jalan Allah tinggal dalam kategori miskin. Dalam kategori miskin. Yang nomor 2 setengah kaya. Nomor 3 cewek kaya raya. Udah cewek kaya raya lagi, ya kan? Nah, yang pertama anaknya bapaknya beriman, maka dapat pula lah anak yang beriman. Kalau bapaknya Fir'aun, nanti anaknya Fir'aun juga itu. Nah, ciri-cirinya apabila dia bapaknya baik, itu pasti anaknya baik. Dia berikan makanan yang baik kepada anaknya, darah anaknya itu akan jadi baik. Maka ayatnya yang pertama itu beriman,
maka dia mewariskan seorang anak yatim yang beriman. Meninggal dia. Yang kedua, setengah, pelan-pelan antara iya dengan tidak. Dia meninggalkan harta separuh. Anaknya ini belang, istrinya abu-abu. Boleh dipercaya, boleh tidak. Inilah dia yang munafik. Meninggalkan anak yang munafik. Yang kedua, meninggalkan anak yang munafik. Yang ketiga, meninggalkan cewek cantik, kaya lagi tambahnya. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Ada nggak di sini yang nggak mau cewek cantik kaya? Ada ya? Oh, berarti semua mau. Pas berkebetulan si cewek mau menikah, mencari calon. Mau tidak mau tentu dia mencari orang yang berharta, orang yang kiri dia nggak mau. Aturannya tadi kalau ada cewek cantik kaya atuk mau, tapi karena kiri nggak jadi, kan itu kan? Gitu. Dan dia pun tidak mau orang yang kiri. Minimal orang ini punya separuh kekayaan dia. Kebetulan inilah orangnya. Dapatlah dia, dijodohkanlah dia dengan orang yang ditinggalkan oleh bapaknya harta yang separuh. Si munafik malah tambah berambisi. Aku ditinggalkan bapakku, hartaku separuh. Aku harus mendapatkan wanita cantik yang kaya, jadi hartaku jadinya 1,5. Mau dikuasai. Bukan sekedar ingin mencintai perempuan itu, tetapi dia ingin menguasai harta kekayaan bapak mertuanya. Ya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan di antara orang kedua, maka si bapak mertua pun punya rencana lain. Di dalam hati bapak mertuanya, ini anak ini hartanya ditinggalkan bapaknya separuh kekayaanku. Bagaimana caranya anak ini bisa kuhilangkan dari bumi? Jadi anak ini nanti hartanya bisa terkuasai. Jadi hartaku 1,5, sama niat 1,5. Sama-sama berkhianat. Nah, menantu sama juga seperti itu. Aku ini harta cuma separuh. Istri cantik, bagaimana caranya aku bunuh bapak mertuaku ini dapat harta 1,5. Jadi berangkat orang ini kira-kira ke Tanjung Pinang, pergi jualan, berdagang. Sampai di sana sama-sama berniat untuk membunuh. Bapak mertua berniat ingin membunuh menantu. Bapak anak menantu berniat pula untuk membunuh bapak mertua. Kebetulan dahulu anaknya menantu membunuh bapak mertua, meninggallah bapak mertua. Dan dia merasa menang. Saya menang hari ini, mendapat harta setengah dari bapakku warisan, dan setengah dan 1 dapat dari bapak mertua. Gitu dia. Nah, buanglah bangkai ini ke suatu kampung. Maka dia beberkanlah di YouTube kira-kira seperti sekarang, ya kan? Dia menemui mayat bapak mertuanya di suatu tempat. Ini dibunuh oleh orang itu. Disebarkan lagi namanya fitnah, bohong. Dia bikin hoax, apa namanya? Berita yang nggak benar. Jadi orang kampung itu udah diseleksi, semuanya tidak pernah merasa membunuh. Maka komentar dan protes. Singkat cerita ribut, ya kan? Bentar lagi. Jadi ributlah orang ini yang kata si menantu yang membunuh ini, orang kampung ini yang membunuh, tapi orang ini tidak ngaku. Maka disitulah datanglah orang ini, si kampung tempat mayat itu tadi, dengan menantu menghadap kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa memberikan persyaratan kepada orang itu dengan syarat mencari sapi betina yang ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka dapatlah sapi itu dengan sapi orang yang beriman itu tadi. Si orang yang beriman
berniat untuk menjual sapinya. Di tengah perjalanan dicegat oleh orang, yo, kamu mau jual sapi ini? Ya. Mau kau jual berapa? Kata mamaku cuma 5 juta. Kata yang si pembeli, biar aku beli 5.500.000. Saking jujurnya dia kepada mamanya, dia bilang, gak usah, saya gak bisa jual karena mama saya tadi cuma 3 juta. Kalau kayak gitu saya pulang dulu. Nah pulang dia tanya lagi sama mak dia, mak tadi ada orang mau beli sapi kita ini 5.500.000, dijual nggak? Kata mamanya, dah kau jual aja. Sampai di situ lagi ditanya lagi, "Cemana kata mak kau?" "Ya, dijual." "Berapa?" "Ya kata tadi 55. "Enggak, aku beli 2 kali lipat." Enggak lah. Kalau gitu aku balik lagi dari tempat mamanya. Saking jujurnya dia. Balik dari tempat mamanya, bilang sama mak, "Jual aja." Nah balik lepas itu, "Gimana? Sepakat enggak dengan makmu?" "Sepakat." "Jual enggak?" "Jual." "Nah sekarang aku larang kau, nggak usah engkau jual lagi sapiku tuh. Tapi nanti ada orang yang mau beli sapimu nanti. Kalau orang itu datang, kau bilang beli sapi itu ditimbang berat sapi segitu pula berat emas. Ditukar, nggak boleh dijual, cuma ditukar. Sapinya beratnya 50 kilo, misal, maka ditukarlah dengan emas 50 kilo. Maka datanglah rombongan orang yang membunuh dengan orang yang tertuduh mencari sapi pas sapi yang itu pula. Nah jumpalah orang ini dengan si anak yang alim tadi. "Buyung, kamu jual gak sapimu nih?" "Ya." Nah, kau buyung kan? Enggak. Gitu ya. Jual. Tapi berapa? Tadi orang tua bilang sama aku, kalau kalian mau sapiku ini, kalian timbang berapa kilo berat sapiku, kalian carikan emas sebanyak itu. "Siap," kata orang ini. Dengan singkat cerita, dapatlah emas itu seberat daripada sapi itu tadi. Dari sapi itu tadi. Maka apa yang kita ambil kutipannya di situ? Kutipannya ayahnya yang alim tadi, dia tidak menabung ke bank uangnya untuk masa depan anaknya, tetapi dia menabung kepada Allah dan Allah ganti 10 kali lipat. Mungkin harta bapaknya kalau ditimbang emasnya cuma seekor kambing beratnya. Tetapi saking dia itu mengapakan kepada Allah, dia infakkan di hartanya kepada Allah, sehingga Allah ganti hartanya itu 10 kali lipat daripada itu. Nah, kita sambung kepada orang yang munafik. Orang yang munafik tadi setelah dipotong sapi, maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, potong ekor sapi itu, kemudian kalian cambukkan kepada mayat itu. Maka dipotonglah ekor sapi, kepada dicambukkan kepada mayat itu, maka mayat itu hidup. Hidup lagi mayatnya, sehingga ditanya, "Hei si Fulan, kamu udah mati ya?" "Iya." "Sekarang kami tanya, kenapa engkau mati?" "Saya dibunuh." "Siapa yang bunuh?" "Menantuku," katanya. Terbongkar di situ yang membunuh dia adalah menantu kandungnya. Maka apa yang terjadi? Semua harta dan kekayaan dia diambil untuk membayar daripada dosa dia. Maka dia jatuh bangkrut dan miskin, ya kan? Jatuh bangkrut dan miskin, tak terpakai di tengah orang banyak karena mendapatkan harta itu tidak benar. Maka itulah namanya Allah berikan satu makar bagi orang-orang yang memperoleh harta yang tidak benar. Diberi kemewahan, diberi kemegahan, tetapi sewaktu-waktu Allah jatuhkan dia dengan harta itu sendiri. Itu hukuman bagi orang yang munafik. Nah, bagi anak